Halo teman-teman, selamat datang kembali di Linggo Rasan. Saya Ulfa, hari ini saya lagi bersama seorang yang keren banget, ada Kak Uzair. Halo Kak Uzair. Halo Kak Ulfa. Kenalan dulu dong Kak sama teman-temannya. Oke, halo kawan-kawan. Saya Uzair. Saya sekarang menjadi guru di UIN, Universitas Islam Negeri, kata orang Universitas Insya Allah Negeri ya, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Senang bisa bareng sama Kak Ulep. Oh, makasih Kak. Nah, kita tuh pengen banget nih tahu tentang caranya kerja sama komunitas tuh gimana sih Kak, biar kita tuh kerjanya tuh bisa untuk membangun, mewujudkan kota yang ekologis itu. Ya, kalau kita pikir ya kita semua anak muda tuh. Saya ngajar juga tentang sosiologi anak muda. Jadi ada wilayah yang kita sebut wilayah yang terstruktur dan wilayah yang tidak terstruktur. Wilayah yang terstruktur itu wilayah yang kira-kira kita dikerangkai satu struktur untuk belajar, mempelajari etika, norma, dan lain sebagainya. Nah, wilayah yang tidak terstruktur, wilayah yang sebenarnya sangat luas, fleksibel, tidak ada batasan yang jelas ya. Dan itu biasanya menjadi wilayah anak muda ya, wilayah berekspresi, mencari ekspresi budaya yang sesuai dengan identitas dan keinginannya lah. Nah, sebenarnya ya kalau kita lihat perkembangan kebijakan pendidikan kan kebijakan yang merdeka belajar. Merdeka belajar sebenarnya menghapuskan batas tegas antara yang kita sebut terstruktur dan yang tidak terstruktur. Nah, di mana kita bisa dapatkan tuh? Di komunitas. Nah, di komunitas itu kita bisa belajar bukan saja kemampuan akademik ya, tapi juga kemampuan interpersonal. Nah, kalau kita bisa meleburkan yang disebut terstruktur dan tidak terstruktur, ilmunya pasti lebih kaya banget. Nah, kata orang Jawa, ngelmu atau ilmu itu kalakone kanthi laku. Jadi ilmu itu berjalan dengan dilakukan, diamalkan. Semakin kita mengamalkan ilmunya, semakin tinggi pemahaman kita dan semakin dalam, semakin kita mengetahui diri kita sendiri. Nah, di komunitas kita akan melaksanakan itu. Jadi melaksanakan yang disebut belajar, tapi belajar dengan mengerjakan. Ngelmu kelakone kanthi laku. Kalau cara tips biar kita bisa bekerja sama komunitas biar kerjanya tuh bisa sustain tuh gimana tuh Kak? Ya, kadangkala kan ya setiap orang punya beban di mana dia bisa menganggapnya batas kapasitas dia dengan enggak. Nah, saya kira komunitas adalah wilayah yang tidak struktur, tidak terstruktur. Sebenarnya di situ ruang batasnya kabur ya, sangat fleksibel ya. Ketika batas ruang fleksibel itu sebenarnya terbuka kemungkinan kita masyarakat tidak membebani atau komunitas tidak membebani tertentu ya, mungkin ekspektasi ada tapi tidak dalam tenggat waktu yang jelas seperti sekolah. Kalau sekolah kan kalau kita belajar 6 tahun harus selesai 6 tahun, S1 4 tahun harus selesai 4 tahun, kalau enggak 4 tahun ya kita harus bayar UKT lebih mahal misalnya ya tahu itu kan nggak mau kita bayar UKT lebih mahal, atau kalau melebihi itu kita di DO misalnya. Kalau di komunitas karena tidak terstruktur ya, batasnya lebih jelas, artinya kita sendiri mengenali kemampuan kita, mitra kita, komunitas juga mengenali ya diri kita. Jadi supaya kita tidak burn out, kira-kira begitu kan. Semua orang ini kan sekarang bicara soal kesehatan mental. Semua orang bicara soal beban kerja. Semua orang punya ekspektasi terhadap diri kita, tapi kadangkala susah menemukan menemukan titik temu antara ekspektasi orang luar dengan kita. Nah, kalau nggak ketemu itu yang namanya burnout ya. Nah, sebenarnya kalau kita bisa dialog dengan komunitas, mengenal lebih dalam, kita juga tidak memaksakan keinginan kita ke komunitas. Komunitas juga, saya kira komunitas bukan tipe masyarakat yang membebankan secara eksplisit. Asal ada dialog, asal ada percakapan ya tentang ekspektasi masing-masing, di mana kita bisa ketemu ya, insya Allah beban besar itu akan bisa dinegosiasi. Karena kalau begitu nanti yang namanya burnout akan susah bisa dihindari, maksud saya.
Berarti emang komunitas sama kitanya tuh harus saling mengerti gitu ya, Kak, ya? Iya, harus Biar saling mengerti. tujuannya tuh jelas, saling menuju ke sananya gitu ya. Iya, anak muda sekarang kan rata-rata kita bisa bilang lebih speak up daripada generasi sebelumnya. Karena mungkin memang cara kita berkomunikasi beda dengan generasi sebelumnya. Nah, ini sebenarnya modal ya. Dengan speak up itu kita bisa menyampaikan kita punya resources kayak begini, kita punya keterbatasan seperti ini, kita mampu membantu di sini asal ada kejujuran ya dengan komunitas. Kita ingin membantu komunitas, kita ingin memanfaatkan, memberi manfaat lebih luas. Kita punya sesuatu ya, seberapa kecil itu mungkin akan menjadi manfaat besar bagi orang lain. Nah, kalau kita berkenan berbagi ya, saya kira itu hal yang luar biasa buat komunitas, buat masyarakat. Nah, tinggal bagaimana kita membicarakan, bagaimana kita membaginya, berapa lama. Nah, kemampuan speak up ya, kita punya modal, anak muda punya keberanian untuk speak up, itu membantu. Saya kira dengan menyampaikan keterbatasan kita dengan komunitas, saya kira akan kita bisa terjembatani perbedaan-perbedaan itu. Gitu. Nah, kan kalau kerja bareng komunitas tuh juga kadang tuh naik turun gitu Mas semangatnya, kayak aduh lagi semangat banget, kadang juga kayak aduh kok lama banget ya ininya progresnya gitu. Gimana sih Mas tipsnya biar kita tuh tetap semangat gitu kerja bareng komunitas ini? Ya, kita harus siap yang namanya expect the unexpected. Ya, jadi bekerja dengan komunitas kan tidak bekerja dengan laboratorium yang kita bisa pasti hasilnya pasti gitu hasilnya ya, waktunya tertentu, enggak, karena kan dinamikanya luar biasa. Kita harus sadar bahwa ini wilayah yang kita belajar ya, jadi kadangkala ya kalau dalam institusi pendidikan yang formal, keberhasilan kan satu patokan bahwa kita sukses belajar kalau dapat lulus, nilainya tinggi. Tapi hasil pembelajaran itu tidak itu saja. Hasil pembelajaran kita menjadi lebih matang, lebih bisa mengelola emosi, lebih bisa mengerti orang lain. Itu juga hasil pembelajaran, tidak dinilai. Jadi saya kira dengan bekerja dengan komunitas kita belajar mengelola banyak hal lah, mengelola kemampuan akademis, mengelola kemampuan emosi kita, mengenal orang lain, itu hal yang jauh lebih luar biasa ya. Kita ya patut supaya kita tidak terobsesi dengan keberhasilan yang sempit, itu kita harus sadar itu, hilangkan obsesi ya, jangan obses ya dengan sesuatu yang kayak begitu. Keberhasilan itu luas sekali. Dengan memilih komunitas sebenarnya kita punya imajinasi bahwa perubahan itu ada di level yang kecil ya, tidak ada perubahan ya kalau perubahan kecilnya pun tidak berlaku. Jadi perubahan kecil itu sebagai modal menuju perubahan yang lebih besar. Nah, dengan begitu kita bisa mengelola ekspektasi ya. Dengan kata komunitas itu kita ambisinya ambisi besar tapi energi kurang kan juga nggak baik ya. Kalau kita punya ambisi besar ya energinya harus besar, tapi semakin besar ambisi kita, semakin besar energi yang harus dikeluarkan. Nah, kita bisa memunculkan atau bisa memobilisasi energi yang besar atau enggak. Jadi kelolanya dari yang kecil gitu dulu. Ya, gitu. Saya pikir kita mulai dari yang kecil ya. Kita mulai dari yang remeh-temeh ya, kayak tadi misalnya dunia orang enggak ya, isu sekarang misalnya isu climate change, perubahan iklim. Itu kan kalau sekedar kita lempar perubahan iklim, yang gerak sedikit. Orang merasa nggak terkoneksi dengan isu itu. Merasa belum berdampak sama aku gitu ya. Ya. Kadang pembelajaran itu menjadi efektif kalau sangat berdampak secara langsung ke kita kan. Ya. Nah, kalau tidak berdampak ya nggak muncul kesadaran. Nah, ketika nggak muncul kesadaran nggak mungkin ada gerakan. Nah, meletakkan, melokalisasi tujuan itu juga salah satu cara, bukan hanya untuk supaya kita bisa mengelola sumber daya lebih baik, tapi juga menjadi bisa
menciptakan efek snowball yang besar ya, kayak climate change. Mungkin kalau kita ngomong soal naiknya permukaan air laut ya mungkin hanya orang pinggir pantai yang terdampak. Orang yang di gunung ngapain sih, kan nggak ada efeknya. Tapi kalau kita mulai dari sesuatu yang dirasakan oleh banyak orang, misalnya logikanya adalah suhu panas itu muncul dari industri ekstraktif yang tinggi, migas, minyak bumi, dan minyak bumi salah satunya misalnya hasilnya adalah plastik. Dan cara kita berkampanye tentang bagaimana kita menolak plastik sekali pakai, semua orang pakai plastik sekarang. Nah, dengan begitu hal yang sangat kelihatan nggak terhubung, tapi sangat terhubung dan semua orang terkoneksi dengan isu itu. Nah, itu juga bagaimana kita mengangkat isu besar ke dalam isu yang kecil dan relevan bagi banyak orang itu. Saya kira satu keberhasilan yang bisa jadikan contoh untuk gerakan-gerakan berikutnya. Wah, keren banget sih. Makasih banyak Mas Uzair atas ilmunya, keren banget. Senang Semoga berbagi. kita bisa berbincang-bincang lagi di topik-topik yang lain. Siap. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Linggo Relasan. Sampai jumpa di Linggo Relasan berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.